Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yela Selitonga dengan nomor NIM 20030300022. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah telaah kurikulum. Dengan dosen pengampu, asisten Pro Elva, Oprasmani, SPD, MPD. Baik, supaya tidak memperpanjang waktu, mari kita simak dan kita lihat video berikut ini. Baik, pertanyaan yang pertama, jelaskanlah apakah kurikulum yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prinsip perkembangan kurikulum? Nah, dengan jurnal yang saya dapat dan saya baca bahwa perkembangan kurikulum 2013 sudah sesuai dengan prinsip perkembangan kurikulum yang meliputi yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip fleksibilitas, yang ketiga, prinsip kontinuitas, yang keempat, prinsip efektivitas, dan yang kelima, prinsip efisiensi. Baik, kita masuki yang pertama, prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen lainnya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Sedangkan relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Kurikulum eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan ketentuan masyarakat. Yang kedua yaitu adalah prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku, tidak fleksibel, akan sulit diterapkan. Prinsip yang ketiga yaitu adalah kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan bersenambungan antara materi pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Baik, prinsip yang keempat yaitu adalah prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan tepat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua efektivitas dalam suatu perkembangan kurikulum. Yang pertama, efektivitas yang berhubungan dengan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di kelas. Yang kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Baik, yang prinsip yang kelima yaitu adalah efisiensi. Nah, efisiensi ini adalah berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan suara, serta biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Namun demikian, kurikulum yang baik ini harus diimbangi dengan kematangan dalam pengimplementasiannya. Kesimpulannya bahwa dalam rangka mensukseskan pengimplementasian kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, melakukan uji coba terlebih dahulu di sejumlah sekolah yang menjadi pilot proyek penerapan kurikulum 2013. Yang kedua, menyiapkan para guru dan membekali guru dengan kompetensi dan skill yang memadai. Yang ketiga, mengembangkan buku siswa dan pedoman guru sesuai dengan kurikulum 2013. Yang keempat, membenahi konsep ujian nasional atau UN yang tidak hanya fokus pada perkembangan aspek kognitif dan akademis saja, namun juga aspek efektif dan psikomotorik. Dengan 4 cara tersebut, kurikulum 2013 dapat diimplementasikan secara optimal sehingga dapat menguatkan penanaman pendidikan karakter bagi siswa. Baik, kita masuki soal yang kedua yaitu adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Kita masuki kelebihan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Nah, kurikulum yang sedang berlaku saat ini yaitu adalah kurikulum 2013. Kelebihannya yang pertama, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif dalam pemecahan masalah. Yang kedua, penilaian didapatkan dari semua aspek. Pengambilan nilai siswa bukan hanya didapatkan dari nilai ujian saja, tetapi juga dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, ada perkembangan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam suatu program studi.
Nah, setelah adanya kelebihan, pasti ada juga dengan kekurangannya. Nah, kekurangan kurikulum 2013 ini yang pertama, banyak guru yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini, guru perlu menjelaskan materinya. Padahal, kita tahu bahwa belajar matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya tidak cukup hanya membaca saja. Peran guru sebagai fasilitator tetap dibutuhkan terlebih dahulu dalam hal memotivasikan siswa untuk aktif belajar. Yang kedua, sebagai besar, guru harus belum siap. Jangankan membuat kreatif siswa, terkadang guru juga pun kurang kreatif. Untuk itu diperlukan pelatihan dan pendidikan untuk merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasikan siswa agar kreatif. Selain itu, guru juga harus dipacu kemampuannya untuk meningkatkan kecakapan profesionalismenya secara terus-menerus. Sebagai contoh, di Singapura, dalam setahun, guru harus berhak mendapatkan pelatihan selama 100 jam. Baik, yang ketiga, konsep pendekatan masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan. Yang keempat, keterampilan merancang RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Yang kelima, tugas menganalisis SKL, KL, KD, buku siswa dan buku guru belum sepenuhnya dikerjakan oleh guru. Masih banyak yang copy paste dan kurangnya waktu untuk membaca dokumen secara mendalam. Yang kelima, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Pemerintah melihat seolah-olah guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Yang ketujuh, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. UN hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Hal ini berdampak bahwa pada kesampaiannya mata pembelajaran yang tidak diujikan dalam UN, padahal mata pembelajaran non-UL juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang kesembilan, pengintegrasian mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau disebut dengan IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau disebut dengan IPS dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia juga jejak pendidikan dasar tidak banyak. Yang ke-10, penyusunan materi ajar belum runtuh sesuai dengan tahap berpikir siswa. Guru memilah dan menentukan materi esensialnya mengingat materi yang harus dikuasai siswa cukup banyak. Yang ke-11, pada buku paket matematika terdapat berbagai soal tingkat tinggi seperti soal olimpiade. Mengingat banyaknya materi yang harus dikuasai siswa, maka tidak semua soal dapat diselesaikan. Soal-soal tersebut lebih cocok diberikan pada siswa yang berminat mengikuti pendalaman matematika. Yang ke-12, seperti kurikulum sebelumnya, belum ada sinkronisasi antara matematika sebagai alat bantu untuk menunjang pembelajaran lainnya. Yang ke-14, standar proses pembelajaran menggambarkan urutan pembelajaran yang kurang rinci sehingga membuka peluang penafsirannya yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang ke-15, materi terlalu luas, kurang mendalam. Yang ke-16, bebas belajar terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 merupakan hal dasar dan penting dalam implementasi kurikulum 2013. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Agar pembelajaran bisa berjalan secara maksimal, terlebih dahulu guru harus merancang secara matang bagaimana cara menentukan strategi berupa tujuan, metode, dan sebagainya.
Terkait hal ini, penelitian melakukan penelitian di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang dan semua guru IPA menjadi respondennya, maka didapatkan hasil rata-rata sebanyak 92%. Guru IPA di SMP Negeri 7 sudah merancang pembelajaran kurikulum 2013 dengan sangat baik berdasarkan tabel kategori yang sudah ada pada bab 3. Dari hasil analisis tentang perencanaan pembelajaran, tidak semua mencapai presentasi. Ada beberapa guru yang presentasinya di bawah maksimal pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan presentasi yang kurang dari 10%, sehingga belum mencapai maksimal. Pada pertanyaan hambatan dalam penyusunan RPP dengan jumlah presentasi 80%, terdapat satu guru yang tidak menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi inti yang akan dicapai. Hal ini tersebut sesuai dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian. Setelah menanyakan hal ini, guru juga bersangkutan ternyata guru tersebut memiliki kendala dalam penilaiannya. Seperti guru harus menilai keaktifan siswa yang mencakup kompetensi inti dalam hal menghayati, namun pada situasi saat ini guru kesulitan untuk menilai keaktifan siswa. Karena pembelajaran dilakukan secara daring sehingga guru tidak bisa melihat secara aktif peserta didik. Sebab untuk guru bisa menilai keaktifan siswa, guru dan peserta didik harus melakukan tatap muka. Baik, kita masuki yaitu adalah pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Setelah merancang pelaksanaan kurikulum 2013, guru melakukan pembelajaran tersebut. Menurut Wajid 2014-129, pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan proses belajar mengajar secara unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam melaksanakan yang disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata sebanyak 9,9% guru IPA di SMPN 7 Tanjung Pinang sudah melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 dengan sangat baik. Meski begitu, masih ada beberapa guru IPA yang belum melakukan pembelajaran kurikulum 2013 dengan baik jika dilihat dari hasil rata-rata presentasinya. Pada tabel kisi-kisi angket terkait pelaksanaan, terdapat 2 orang guru IPA 60% yang tidak memberikan peserta didik menyimpulkan sendiri informasi yang terdapat. Setelah menyimpulkan, alasan guru 1 dan guru yang 2 tidak memberikan peserta didik menyimpulkan sendiri informasi yang didapatkan, yaitu terlalu bertele-tele dan memakan waktu cukup lama. Terdapat 1 orang guru yang tidak melaksanakan penyampaian di awal pembelajaran kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan RPP, sehingga hasil presentasinya yang didapat hanya 80%. Disebabkan guru yang bersangkutan merasa tidak perlu dalam penyampaian di awal pembelajaran. Waktu cukup lama sehingga banyak waktu yang terbuang sehingga percuma. Terdapat 2 orang guru IPA 60% yang tidak menggunakan media yang berbeda-beda. Setiap kali pertemuan, guru yang pertama ini memberikan alasan terlalu repot karena guru ada membuat persiapan yang lainnya dan sibuk dengan keluarga, jadi tidak sempat memikirkan media. Sedangkan guru yang kedua ini menyatakan bahwa tidak menggunakan media setiap kalinya karena ada beberapa media yang tidak tersedia di sekolah, apalagi ada kondisi sekarang proses pembelajaran dilakukan secara daring, membuat guru tersebut tidak ingin terlalu membebankan siswa dalam hal baik kita masuki, yaitu adalah kendala pengimplementasian kurikulum 2013 di Tanjung Pinang. Melalui wawancara guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, guru IPA mengatakan bahwa dalam pengimplementasian kurikulum 2013 terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengimplementasian pembelajaran berbasis kurikulum 2013, seperti penilaian sikap dalam pembelajaran. Di masa pandemi ini, seperti saat ini, guru IPA di SMP Negeri 7 sulit melakukan penilaian sikap sebab belajar dilakukan secara online, sehingga banyak aspek yang harus dinilai.
Yang awalnya pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, namun setahun terakhir ini pembelajaran dilakukan dengan menggunakan sistem daring. Sistem pembelajaran daring ini masih sulit untuk diterapkan di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Hal tersebut dikarenakan guru kesulitan dalam memberikan penilaian sikap siswa dalam proses belajar mengajar ketika di luar dari jam pembelajaran, seperti di lingkungan tempat tinggalnya. Kendala lain yang dialami responden dalam pengimplementasian kurikulum 2013 ke dalam pelaksanaan pembelajaran seperti yang pertama, kurangnya jam pembelajaran sementara penilaian dilakukan cukup banyak. Yang kedua, jumlah peserta didik yang banyak dalam satu kelas. Yang ketiga, kurangnya fasilitas di sekolah seperti kurangnya komputer dan menunjang pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, penyesuaian dari segala hal seperti ranah-ranah yang biasanya guru mengajar secara ceramah, tetapi sekarang peserta didik yang ditentukan untuk melakukan metode ceramah tersebut, sehingga guru IPA di SMP Negeri 7 terhambat dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Nah, dikarenakan keterbatasan waktu dan situasi pandemi saat ini, peneliti tidak sempat melakukan observasi lebih lanjut terkait pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 di sekolah, sehingga peneliti hanya meminta dokumentasi berupa RPP guru IPA saja untuk telah dikembalikan. Berdasarkan dari dokumen berupa RPP yang diberikan oleh guru IPA, dapat dianalisis bahwa guru IPA sudah membuat RPP dan sistematika penulis yang baik dan struktur sesuai dengan kurikulum 2013. Dilihat dari analisis kompetensi dasarnya terkait perencanaan guru, sudah menurunkan kompetensi dasar ini ke dalam indikator pencapaian. Kompetensi yang merupakan indikator pokok sehingga bisa dilihat dari level konektif dari kompetensi dasarnya berupa C1, C2, C3, C4, dan C5, C6. Metode pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning. Menurut Siameto 2015-24, model discovery learning ini tidak semua dipelajari harus dipresentasikan dalam bentuk keseluruhan dan final. Beberapa bagian harus dicari, diidentifikasikan sendiri oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum 2013 ini lebih menekankan peserta didik untuk lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, pada kriteria penulis pembelajaran RPP, guru IPA sudah sesuai karena sudah memuat proses pembelajaran mengajar yang dilaksanakan. Kemudian, langkah-langkah pembelajarannya sudah disusun secara rinci dan sistematis. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis dan pembahasan mengenai analisis implementasi kurikulum 2013 oleh guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang sebagai berikut. Yang pertama, implementasi kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang masuk dalam kategori sangat baik karena dengan rata-rata presentasi keseluruhan sekitar 94,% berdasarkan data dari angket tertutup. Yang kedua, berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa semua guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang sudah mengimplementasikan kurikulum 2013. Namun ditemukan beberapa kendala, yaitu yang pertama, guru kesulitan dalam memberikan penilaian karena banyaknya komponen atau kriteria yang dalam penilaiannya harus dinilai secara penilaian sikap siswa yang di luar jam pembelajaran di sekolah. Kedua, waktu yang terbatas sehingga pembelajaran tidak berjalan secara maksimal. Baik, pertanyaan keempat yaitu adalah bagaimana upaya atau solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan jurnal yang saya baca bahwa upaya meningkatkan mutu pendidikan, berbagai inovasi dan metode pembelajaran dilakukan, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan tujuan dari materi tercapai. Hal itu upaya oleh berbagai lembaga pendidikan serta para praktisi pendidikan terutama pada guru. Tidak harus merubah langsung dalam metode yang rumit dan susah diaplikasikan bila nanti dilaksanakan pembelajaran tatapan muka. Mulailah dengan cara-cara sederhana lebih dulu, misalnya mulai dengan mengkondisikan ruang kelas, tempat duduk, dan sebagainya.
Sehingga ketika guru memiliki metode baru yang akan digunakan, kelas dan siswa telah terkondisi dengan baik dan nyaman. Nah, adapun efektif dan kondisif. Dalam mengerjakan materi, guru bisa menggunakan cara-cara efektif dengan mengadakan kegiatan bermain dan belajar. Nah, memanfaatkan sarana prasarana yang ada, tetapi kegiatan belajar tetap berjalan dengan efektif dan kondusif. Kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Dalam manajemen kelas, efektif lingkungan fisik merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, lingkungan fisik harus dapat didesain secara baik dan lebih dari sekedar penataan di kelas. Guru dapat melakukan bersama anak-anak dalam menata kelasnya. Nah, menurut Everstone et al. 2003 dalam Statut 2008, terdapat 4 prinsip yang dapat dipakai dalam menata kelas. Yang pertama, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Daerah ini antara lain area belajar kelompok, meja guru, dan lokasi penyimpanan alat tulis, rak buku, komputer, dan lokasi lainnya. Yang kedua, pastikan bahwa guru dapat dengan mudah melihat semua anak sebagai manajer kelas. Yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan anak harus mudah diakses. Yang keempat, pastikan siswa dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Nah, kebiasaan guru selain penataan kelas, ada juga hal yang meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini terkait dengan kegiatan inovatif, rutinitas, serta pembiasaan guru. Nah, pembiasaan guru, selain penataan kelas, ada juga hal-hal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini terkait dengan kegiatan inovatif, rutinitas, serta pembiasaan guru. Antara lain, yang pertama, peningkatan kedisiplinan harus lebih utama. Yang kedua, menggunakan media dan metode pembelajaran yang relevan. Yang ketiga, melakukan evaluasi bulanan. Yang keempat, memberikan motivasi pendidikan pada anak. Yang kelima, menjalani komunikasi yang baik dengan wali murid. Dengan beberapa cara sederhana di atas, lambat laun pembelajaran optimal. Dalam mencapai tujuannya, siswa pun akan lebih senang, percaya diri, mandiri, memperoleh banyak keterampilan, serta lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan mendukung peningkatan pendidikan di tanah air. Baik, demikianlah video yang bisa saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.